Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil terkait perencanaan tapak perumahan yang bertemakan Ecotourism Settlement Based on Disaster Mitigation. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu Rizky Khalisah, Zulana Diva, Dia Rizkika Ananda Isti, Nazila, Jud Atira Salsabila, Muhammad Fadil, dan Muhammad Aksalubis. Di sini kami menemui beberapa kasus terkait wilayah studi kami, yaitu yang pertama, di wilayah studi kami itu terdapat hutan bakau. Kemudian terdapat tambak yang tidak produktif, aksesibilitas yang kurang baik tetapi dekat dengan jalan utama. Lebar jalannya kurang lebih 4 meter, dan di sekitar wilayah studi kami ini terdapat perumahan baru. Dan wilayah studi kami juga dibatasi oleh sungai. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana perencanaan tapak kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep ekowisata. Kemudian bagaimana konsep perencanaan tapak kawasan pesisir yang berbasis pada mitigasi bencana. Tujuan dan sasaran. Tujuan, merencanakan tapak kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep ekowisata. Mengetahui konsep perencanaan tapak kawasan pesisir yang berbasis pada mitigasi bencana. Sasarannya, merencanakan tapak kawasan pesisir yang berorientasi pada konsep ekowisata dan merencanakan tapak kawasan pesisir yang berbasis pada mitigasi bencana. Ini adalah peta orientasi yang diawali oleh Kabupaten Aceh Besar, kemudian ke Kecamatan Baitu Salam, kemudian Kampung Cadek, dan kemudian ke wilayah studi kami. Ini adalah profil wilayah studi Kampung Cadek. Wilayah studi kami ini terletak di Kampung Cadek, Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar. Kampung Cadek berluas 202 hektar dengan kepadatan penduduk 458 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk di Kampung Cadek 1016 orang dengan jumlah laki-laki 516 orang dan perempuan 410 orang. Wilayah studi kami berluas 50 hektar dengan pola ruang pertanian lahan basah yaitu tambak dan bakau. Selanjutnya tinjauan teori. Tinjauan teori ada 4. Yang pertama perencanaan tapak, ekowisata, kawasan pesisir, dan yang terakhir mitigasi bencana. Selanjutnya tinjauan kebijakan. Tinjauan kebijakan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, PP Nomor 64 Tahun 2010, Perpres Nomor 73 Tahun 2012, Permen Nomor 33 Tahun 2009, Kanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, Kanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013, dan yang terakhir Kanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD. Adapun teknik pengumpulan data, ada 4. Yang pertama, observasi lapangan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi literatur. Dan yang keempat, studi dokumentasi. Berdasarkan hasil survei dan data-data yang telah kami pelajari, karakteristik fisik dasar dari lokasi perencanaan ini yang pertama yaitu geografi dari Kampung Cadek yang merupakan kawasan pesisir. Kampung ini didominasi oleh lahan yang bukan sawah dan lahan non-pertanian. Sementara pada wilayah perencanaan, lahannya merupakan pertanian lahan basah yang berupa tambak dan sekelilingnya ditumbuhi oleh hutan bakau. Selain itu, mengenai topografi, wilayah perencanaan termasuk kawasan dengan dataran rendah, yaitu kurang dari 2%, yang termasuk pada kawasan pesisir utara. Daratannya semakin rendah mengarah ke aliran sungai yang berada di sekitar kawasan. Mengenai iklimnya sendiri, karena wilayah perencanaan ini berada di kawasan pesisir yang dekat dengan laut, maka sudah pasti intensitas angin lebih terasa. Untuk potensi sumber daya airnya, wilayah perencanaan ini relatif cukup memadai mengingat banyaknya aliran sungai di sekitar kawasan perencanaan.
Nah, di Kecamatan Baitussalam sendiri terdapat groundwater basin yang memiliki luas 2005 hektar. Yang selanjutnya yaitu jenis tanah. Nah, wilayah perencanaan ini merupakan kawasan yang dekat dengan sungai-sungai yang terhubung ke muara dan menuju laut, sehingga jenis tanah yang berada di kawasan perencanaan ini merupakan tanah aluvial. Tanah tersebut terbentuk akibat endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai di sekitar side plan. Karakteristik bencana yang mengancam di suatu wilayah perlu dipahami sebagai upaya mitigasi bencana. Di antara karakteristik bencana yang mengancam di wilayah perencanaan yaitu yang pertama ada angin badai dan yang kedua yaitu gelombang badai atau pasang. Di mana kedua bencana tersebut sangat berpotensi terjadi di wilayah perencanaan mengingat kawasan perencanaan ini yang dekat dengan laut. Kemudian yang ketiga ada gempa bumi, di mana wilayah studi yang berada dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang ternyata diapit oleh dua patahan atau sesar Sumatera yang masih aktif, yaitu patahan segmen Aceh dan segmen Selimum sehingga rawan terjadinya gempa bumi. Kemudian yang ketiga ada bencana tsunami, mengingat wilayah perencanaan ini sangat dekat dengan laut dengan jarak kurang lebih 750 meter dari tapak menuju garis pantai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada bencana banjir, di mana kawasan perencanaan ini berada tepat di sebelah sungai alami kecil yang menuju laut, dan kawasan ini sangat dekat dengan laut. Maka berpotensi tinggi terjadinya banjir yang berasal dari laut atau disebut juga dengan banjir rob, dan juga banjir dari aliran air sungai. Karakteristik sosial kependudukan, jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Berdasarkan data Baitussalam dalam angka, jumlah penduduk Gampung Cade pada tahun 2016 adalah 901 jiwa, 2017 sebesar 908 jiwa, dan 2018 adalah 926 jiwa. Di mana dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kemudian berikut grafik pertumbuhan penduduk Gampung Cade dari tahun 2012 sampai 2018. Dari grafik di atas diketahui pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahunnya. Kemudian kepadatan penduduk Gampung Cade tahun 2018 adalah 458 jiwa per kilometer kuadrat dengan luas 2,02 km kuadrat, di mana hal ini tergolong berkepadatan rendah pada Gampung Cade. Struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan grafik piramida penduduk Kecamatan Baitussalam tahun 2017, penduduk berusia 0 sampai 4 tahun menempati komposisi penduduk terbesar. Secara umum, penduduk Gampung Cade sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu berusia antara 16 sampai 56 tahun. Kemudian, struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Dapat kita lihat dari diagram jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tersebut. Rata-rata penduduk mempunyai tingkat pendidikan SMA sebesar 43%, perguruan tinggi sebesar 24%, SMP sebesar 15%, dan SD sebesar 4%. Komposisi penduduk tersebut sebagian besar berusia produktif. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Berikut adalah diagram jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara pekerjaan rata-rata masyarakat Gampung Cade ialah pedagang, sehingga pada data wawancara nelayan menjadi mata pencaharian kedua. Sedikit sekali proporsi penduduk yang berusaha di bidang industri kecil, menengah, atau sektor lainnya. Karakteristik struktur ruang. Yang pertama, perumahan. Di sekitar lokasi tapak terbangun perumahan homogen yang dibangun oleh developer dengan tipe rumah 36. Selain itu juga ada perumahan yang tumbuh secara organik yang pada umumnya ditinggali atau ditempati oleh masyarakat lokal yang berada di Gampung Cade dengan berlokasi di dekat dengan jalan utama. Prasarana atau utilitas. Yang pertama, jaringan listrik dan komunikasi. Pada umumnya jaringan listrik yang digunakan berupa prabayar.
dan berlaku untuk semua perumahan di sekitar lokasi studi. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi jaringan listrik sudah sangat baik. Untuk alat komunikasi, pada umumnya masyarakat menggunakan telepon genggam atau nirkabel dengan kondisi yang sudah cukup baik. Jaringan komunikasi, salah satu prasarana lingkungan perumahan yang perlu diperhatikan, tentu harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur berdasarkan undang-undang. Selanjutnya drainase. Drainase yang berada di sekitar lokasi tapak merupakan drainase terbuka. Drainase ini mengalirkan limbah rumah tangga dan air hujan ke sungai-sungai kecil kemudian ke laut. Beberapa dari drainase ini tersumbat oleh sampah sehingga kondisi drainase ini tidak berfungsi dengan baik. Kemudian air bersih. Di lokasi site plan belum tersedia air bersih. Namun, di sekitar lokasi, masyarakat sudah menggunakan air bersih menggunakan sistem PDAM dan air sumur. Kemudian jaringan jalan. Di dalam site plan hanya terdapat sebuah jalan lokal yang berukuran kurang lebih 4 meter. Kondisi jalan tersebut masih berupa timbunan tanah, belum berupa jalanan aspal. Jalan tersebut dapat diakses dari jalan utama yaitu Jalan Laksamana Malahayati, kemudian melewati perumahan-perumahan lain yang menuju ke perumahan di sisi timur site plan bernama Komplek Perumahan Askia dan Perumahan Kaju Indah. Jalan tersebut juga menjadi akses untuk menuju ke tambak dan juga hutan mangrove di sekitar site plan. Kemudian persampahan dan sanitasi. Perumahan yang berada di sekitar site plan belum dilayani oleh sistem persampahan. Sebagian dari masyarakat sekitar biasanya mengelola sampahnya dengan dibakar di halaman rumah masing-masing, membuang sampah mereka ke sungai, dan sebagian lainnya membawa sampah mereka ketika berpergian dengan maksud membuangnya di tempat sampah dalam perjalanan. Sedangkan masyarakat pada jalan utama Laksamana Malahayati mengaku sampah mereka diambil oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan kardus serta botol-botol plastik bekas. Analisis makro. Yang pertama ada konsep mitigasi. Dalam analisis makro ini, kami menganalisis beberapa risiko bencana yang terjadi pada lokasi tapak kawasan perencanaan. Yang pertama, untuk risiko bencana angin badai. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah fenomena angin kencang atau angin badai. Kejadian ini tak jarang menimbulkan kerugian. Angin badai yang terjadi akan menghancurkan apapun yang dilewatinya, termasuk rumah, dan kejadian ini juga bisa menimbulkan korban jiwa. Dikarenakan wilayah studi berada di kawasan pesisir yang sangat dekat dengan laut, maka sangat berpotensi terjadinya bencana angin badai. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir risiko dari kejadian tersebut, ada baiknya mendirikan bangunan yang kuat dari angin badai. Seperti halnya, membuat struktur rumah harus memenuhi syarat teknis agar bisa bertahan terhadap gaya angin, seperti yang tertera pada PPT ini, slide PPT ini. Untuk risiko bencana yang kedua, yaitu gelombang badai, pada wilayah studi yang berada di kawasan pesisir itu sangat berpotensi terkena dampak dari gelombang pasang surut air laut, gelombang tsunami, dan juga gelombang badai. Nah, dalam hal ini perlu adanya suatu konsep mitigasi untuk mengurangi risiko gelombang badai, seperti adanya penanaman tanaman bakau. Risiko bencana yang selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi yang sangat besar itu pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam, yang juga menyebabkan tsunami, sehingga dampak di sekitar wilayah studi akibat gempa bumi tersebut cukup besar. Rumah-rumah berhancuran yang kemudian juga diakibatkan oleh tsunami. Namun, pada wilayah studi atau site plan, yang saat itu hingga kini tidak terdapat bangunan dan penduduk, sehingga tidak mengalami kerugian apa-apa. Namun jika site plan ini direalisasikan sesuai perencanaannya, yang terdapat permukiman serta ekowisata, maka risiko kerugian dari gempa bumi pada site plan ini cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya persyaratan pokok tahan gempa yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan rumah tinggal yang lebih aman terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi. Seperti halnya dapat kita lihat pada slide ini, yaitu ada persyaratan pokok tahan gempa bumi.
Risiko bencana selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami ini pernah terjadi di daerah Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 silam. Namun, pada lokasi Tapak, saat itu hingga sekarang itu tidak terdapat bangunan maupun penduduk sehingga tidak mengalami kerugian. Nah, akan tetapi jika lokasi Tapak ini direalisasikan atau dibangun permukiman ekowisata, maka risiko kerugian dari bencana tsunami pada lokasi Tapak ini cukup besar, dikarenakan lokasi Tapak berada di kawasan pesisir. Oleh sebab itu, perlu adanya konsep mitigasi untuk mengurangi risiko dari ancaman bencana tsunami, seperti halnya adanya akses jalan yang baik dari lokasi Tapak menuju kawasan yang terhindar dari ancaman bahaya tsunami, dan adanya petunjuk ataupun arah evakuasi bencana. Risiko bencana yang terakhir yaitu ada banjir. Biasanya banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air dan bisa disebabkan oleh meningkatnya muka air di sungai. Nah, mengingat bahwa pada lokasi Tapak berada di sekeliling sungai alami kecil yang terhubung ke arah laut, sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya banjir. Itu memungkinkan. Nah, untuk mengurangi risiko dari bahaya banjir ini ialah perlu adanya penanaman tanaman bakau dan adanya rumah anti banjir yang seperti yang dijelaskan dalam slide ini. Analisis aksesibilitas evakuasi. Gampong Cadek memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Terlebih di lokasi Tapak yang hanya berjarak 800 meter, lebih kurang 800 meter dari permukaan laut. Oleh karena itu, perlu adanya konsep mitigasi yang mendukung kawasan Tapak, sehingga dampak terkena ancaman bencana pun berkurang. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu ada peta arah evakuasi bencana. Dan arah evakuasi ini menunjukkan arah yang menuju ke arah selatan, di mana kami telah mewawancarai masyarakat Gampong Cadek. Pada saat terjadi bencana tsunami, mereka menuju arah selatan, yaitu mereka memilih berdiam di Masjid Jami Unsyah. Yang kedua, konsep ekowisata. Analisis potensi lokasi Tapak. Potensi yang ada di lokasi Tapak ialah yang pertama, tanaman bakau atau mangrove. Bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizopora. Bakau biasanya tumbuh di bagian yang paling depan dan berhadapan langsung dengan laut. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Berdasarkan hasil observasi kami pada kawasan Tapak studi kami, terdapat banyak tanaman bakau yang tumbuh di daerah pinggiran Tapak, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata. Kedua adalah tambak ikan. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Berdasarkan hasil observasi kami, tambak ikan yang berada di lokasi Tapak sampai saat ini masih tidak produktif atau terbengkalai. Namun, terdapat beberapa hewan yang berada pada tambak tersebut, seperti karang, kepiting, ikan, dan udang. Dengan adanya tambak pada lokasi Tapak, maka tambak tersebut dapat dijadikan sebagai objek wisata. Yang ketiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, embun, mata air, dan limpasan bawah tanah. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai ialah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Berdasarkan hasil observasi, sungai yang berada pada lokasi Tapak merupakan sungai alami kecil yang mengalir ke arah laut. Di pinggiran sungai juga terdapat beberapa tanaman bakau dan mempunyai kedalaman yang cukup untuk dijadikan wisata transportasi air. B. Analisis lingkungan sekitar. Berdasarkan peta di samping, dapat dilihat bahwa lokasi Tapak berada dekat dengan perumahan baru yang telah ada sebelumnya.
sehingga sangat mendukung lokasi tapak untuk dijadikan sebagai permukiman ekowisata berbasis mitigasi bencana. Karena dengan adanya perumahan-perumahan baru tersebut dapat memudahkan aksesibilitas menuju lokasi tapak. Begitu pula dengan jaringan-jaringan yang terhubung pada perumahan baru itu, sehingga nantinya dapat memudahkan pembangunan pada lokasi tapak. Adapun jaringan yang telah tersedia yaitu jaringan listrik, jaringan jalan, jaringan air bersih, dan jaringan drainase yang telah ditunjukkan pada peta. Selanjutnya, matriks permasalahan. Berikut adalah tabel dari matriks permasalahan kelompok kami. Sebelum menuju konsep perencanaan yang lebih detail lagi, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu visi dan misi pembangunan ini. Yang pertama yaitu visi pembangunan. Terwujudnya kualitas lingkungan perumahan yang berwawasan ekowisata dan berbasis mitigasi bencana dengan aman, nyaman, dan dapat terintegrasi dengan perumahan-perumahan baru yang berada di sekitar, melalui perencanaan dengan konsep ecotourism settlement based on disaster mitigation. Dan pada prinsipnya, misi dari perencanaan dengan konsep tersebut adalah yang pertama, memanfaatkan lahan yang tidak digunakan dengan sebaik mungkin dan mengoptimalkan penggunaan lahannya. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar kawasan seperti tanaman bakau dan tambak yang nantinya dapat dijadikan pemasukan bagi masyarakat sekitar yang mengelola kawasan ekowisata. Yang ketiga, membentuk kawasan permukiman dan wisata yang aman dengan menyediakan fasilitas prasarana dan sarana mitigasi bencana yang baik. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan perumahan dengan bekerja sama sebagai pengelola ekowisata melalui aspek ekonomi maupun sosial. Dan yang kelima adalah memberikan wawasan pendidikan bagi para wisatawan yang akan berkunjung dengan mempelajari tanaman bakau. Konsep perencanaan kawasan makro yang kami tentukan dilihat dari dua hal, yaitu berdasarkan lingkungan sekitar tapak dan berdasarkan risiko kebencanaannya. Nah, di sekeliling tapak terdapat perumahan-perumahan baru yang sudah terbangun sehingga sudah terdapat jaringan sirkulasi yang menghubungkan langsung dengan jalan yang berada di kawasan perencanaan. Perumahan-perumahan baru tersebut dapat menjadi potensi dalam mengembangkan permukiman yang berwawasan ekowisata karena dapat memudahkan aksesibilitas menuju lokasi tapak serta menjadi pendukung lokasi sekitar tapak. Begitu pula dengan jaringan-jaringan yang terhubung pada perumahan baru tersebut, seperti jaringan listrik, air bersih, dan drainase, sehingga nantinya dapat memudahkan pembangunan pada lokasi tapak. Namun, meski sudah tersedianya jaringan jalan di kawasan tersebut, kondisi jalannya sangat sulit untuk dilalui karena tidak teraspal dan masih berupa tanah yang bergelombang. Hal tersebut dapat menjadi pemicu masalah yang menyebabkan pengunjung ataupun masyarakat yang menempati perumahan tersebut merasa tidak nyaman untuk melaluinya. Maka dari itu, pintu masuk untuk menuju lokasi tapak akan berada di sebelah barat yang nantinya akan ada jaringan jalan baru untuk menghubungkan lokasi tapak dengan jalan utama. Selain itu, di sekeliling tapak juga terdapat aliran sungai kecil yang mengalir ke arah laut. Di pinggiran sungai tersebut juga terdapat beberapa tanaman bakau dan mempunyai kedalaman yang cukup untuk dijadikan wisata transportasi air. Selanjutnya, karena kawasan perencanaan ini berada di kawasan yang dekat dengan pesisir, maka kawasan ini termasuk pada kawasan yang rawan terhadap bencana. Maka dengan adanya konsep mitigasi bencana ini, perencanaan yang dilakukan di lokasi tapak akan menyediakan fasilitas pendukung mitigasi bencana, seperti rambu-rambu jalur evakuasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana seperti tsunami, jaringan drainase yang baik untuk menghindari terjadinya banjir, hingga hidran kebakaran. Kondisi fisik bangunan yang dibangun nantinya juga memiliki struktur yang lebih kokoh agar tidak rentan terhadap bencana seperti gempa. Nantinya fasilitas pendukung mitigasi bencana ini akan disesuaikan dengan jenis bencana yang pernah terjadi pada kawasan perencanaan. Selanjutnya adalah konsep perencanaan kawasan mikro yang juga dilihat dari dua hal, yaitu berdasarkan potensi lokasi tapak dan berdasarkan perumahan yang akan dibangun.
Lokasi perencanaan merupakan lahan kosong yang terbilang sangat gersang karena tidak ditumbuhi oleh tanaman atau pohon yang rimbun. Di lokasi tapak terdapat tambak-tambak ikan yang tidak produktif dan juga terdapat tanaman hutan bakau yang tidak dilestarikan dengan baik. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik tersebut, dapat dijadikan sebagai kawasan dengan konsep ekowisata yang akan berfokus pada tanaman bakau. Sementara, tambak-tambak ikan itu nantinya akan digunakan sebagai tempat pemancingan ikan apabila masyarakat yang berkunjung maupun masyarakat lokal ingin melakukan hal tersebut. Konsep ekowisata ini baik digunakan agar dapat memanfaatkan penggunaan lingkungan sekitar yang telah tersedia sehingga tidak terbengkalai begitu saja. Tentu saja dalam mendukung kawasan ekowisata ini diperlukan fasilitas pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang datang agar merasa nyaman, seperti homestay apabila ada pengunjung yang ingin bermalam di kawasan ekowisata tersebut, restoran, sarana peribadatan, toilet umum, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengelolaannya, ekowisata ini nantinya akan bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam merawat lingkungan ekowisata agar selalu terjaga dengan bersih dan aman. Lalu, perumahan yang akan dibangun pada tapak ini akan disesuaikan dengan konsep yang telah ditentukan, yaitu ekowisata yang berbasis pada mitigasi bencana. Maka perumahan ini nantinya akan dibangun dengan konsep modern minimalis yang tentunya dengan struktur yang lebih kokoh. Perumahan tersebut akan dibangun dengan tipe 45, di mana letaknya searah dengan pintu masuk sehingga akses jalan perumahan akan mengikuti pola linear yang akan terbangun nantinya. Konsep Ecotourism Settlement Based on Disaster Mitigation ini diterapkan dengan beberapa program. Yang pertama, program pengadaan perumahan kawasan pesisir yang aman, nyaman, dengan berbasis pada mitigasi bencana. Yang kedua, program edukasi ekowisata yang berfokus pada pelestarian tanaman bakau yang berada di sekitar perumahan. Yang ketiga, program penanaman tanaman bakau yang diselenggarakan tahunan untuk melestarikan tanaman bakau serta mengurangi terjadinya gelombang badai. Yang keempat, pengadaan kolam pemancingan ikan yang berasal dari tambak ikan yang berada di sekitar perumahan, di mana ikan tersebut nantinya akan diolah di restoran oleh masyarakat lokal untuk pemasukan mereka. Yang kelima, program mengelilingi tanaman hutan bakau dengan transportasi air yang akan dilalui di sungai yang berada di sekitar kawasan tapak. Yang keenam, program inventaris bagi masyarakat lokal yang ingin bekerja sama mengelola kawasan ekowisata dengan memberikan rumah untuk ditinggali agar tidak terlalu jauh dengan mereka. Dan yang ketujuh, pengadaan homestay bagi wisatawan yang ingin menginap di kawasan ekowisata. Konsep utilitas. Pemanfaatan potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan utilitas merupakan aplikasi dari konsep ekowisata. Kebutuhan utilitas yang memanfaatkan potensi lingkungan mencakup yang pertama, sistem penyediaan air bersih, sistem pembuangan air kotor, air hujan, pembuangan sampah, listrik, dan drainase. Sistem penyediaan air bersih pada tapak yaitu berasal dari PDAM dan sumber tanah. Air yang berasal dari PDAM dan sumber tanah dialirkan ke masing-masing bak penampungan pada tapak, kemudian dialirkan ke tiap-tiap bangunan. Kemudian, sistem pembuangan air kotor yang berasal dari kloset dialirkan ke septic tank, kemudian dialirkan ke resapan yang ada di tapak. Sedangkan air kotor yang berasal dari wastafel atau yang lainnya dialirkan ke bak kontrol, kemudian ke resapan. Air hujan dialirkan ke bak penampungan 1 melalui talang. Air hujan yang berasal dari bak penampungan 1 kemudian dialirkan ke bak penampungan 2. Air hujan dimanfaatkan untuk keperluan di tapak seperti penyiraman tanaman. Pembuangan sampah. Dalam perencanaan ini akan dibuat sistem persampahan dengan disediakan tempat sampah di setiap rumah dan akan ada sistem pengumpulan sampah yang dilakukan 2 kali dalam seminggu oleh petugas sampah. Listrik. Sistem penyediaan listrik pada tapak yaitu bersumber dari PLN dan didukung dengan penggunaan panel surya. Listrik dengan
tegangan menengah yang berasal dari jalan di sekitar tapak dialirkan ke bangunan-bangunan di tapak. Yang terakhir, drainase. Konsep drainase yang dipakai untuk site perumahan ini adalah sistem drainase terbuka dan tertutup. Drainase tertutup menggunakan drainase yang lama, yaitu sebagian di jalan utama site. Untuk drainase terbuka akan melingkari rumah mengikuti jalan. Yang kedua, peruntukan lahan. Kawasan tapak merupakan kawasan hutan mangrove dan tambak dan berada di kawasan pesisir. Pada kawasan ini akan dilakukan perencanaan pembangunan kawasan permukiman ekowisata berbasis mitigasi bencana yang dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu ekowisata dengan memanfaatkan tambak dan mangrove untuk dijadikan objek wisata. Zonasi berikutnya diperuntukkan untuk pembangunan homestay bagi para wisatawan yang berkunjung dan bermalam pada lokasi tapak. Zonasi terakhir diperuntukkan untuk perumahan. Perumahan ini ditunjukkan untuk para pekerja yang mengelola ekowisata ini. Dengan adanya kawasan tapak ini dapat dijadikan sebagai kawasan komersial yang dapat menjadi pemasukan bagi masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga, sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Jalur sirkulasi pada tapak dibagi menjadi 3, yaitu sirkulasi transportasi darat, sirkulasi pejalan kaki, dan sirkulasi air. Sistem pejalan kaki. Fasilitas yang disediakan untuk pejalan kaki adalah jalur pejalan kaki atau pedestrian berguna untuk menghubungkan antara satu zonasi. Perlu disediakan penghubung berupa jalur pedestrian. Kemudian, sistem parkir. Pada kawasan tapak disediakan area parkir yang terletak dekat dengan pintu masuk. Hal ini untuk mempermudah pengunjung untuk masuk. Kawasan tapak merupakan kawasan yang berada di dekat dengan pesisir. Hal ini juga menjadi kawasan ini salah satu area yang rawan terhadap bencana. Dalam hal ini akan disediakan beberapa fasilitas dalam mendukung mitigasi terhadap bencana seperti penyediaan hidran untuk mengatasi bencana, kebakaran, juga kondisi tapak yang tidak jauh dari pos pemadam kebakaran, sehingga memudahkan untuk mendatangkan pemadam kebakaran. Penyediaan rambu evakuasi untuk mengevakuasi diri apabila terjadi tsunami dengan mengarah untuk menjauhi laut. Membangun bangunan dengan struktur yang lebih kokoh untuk mengurangi risiko terhadap bencana badai. Yang keempat, sistem ruang terbuka hijau. Sistem ruang terbuka hijau ini merupakan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan oleh publik. Ruang terbuka ini dirancang untuk dijadikan kawasan ekowisata dengan memanfaatkan tambak dan hutan bakau sebagai objek wisata. Selain dijadikan objek wisata, ruang terbuka ini menjadi sebuah pemasukan bagi masyarakat lokal yang dihasilkan dari objek wisata, yaitu berupa ekowisata. Ruang terbuka ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas dalam mengurangi risiko bencana. Ruang terbuka hijau akan dirancang pada zonasi lainnya, yaitu pada area perumahan pekerja dan homestay. Yang kelima, intensitas dan tata bangunan. Intensitas bangunan yang pertama ada KDB. Standar KDB berdasarkan tingkat tinggi, sedang atau rendah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Pada kawasan studi, KDB yang digunakan sebesar 40% dengan jumlah rumah 100 dan tipe 45. Yang kedua, KLB. KLB pada kawasan studi, standar yang digunakan yaitu 0,6 sampai 2,1 dengan jumlah lantai 1 lantai. Yang ketiga, KDH. Pada kawasan studi, standar yang digunakan yaitu sebesar 50% peruntukan pengembangan RTH dan ekowisata dengan luas 25 hektar. Kemudian tata bangunan, yaitu tinggi bangunan yang digunakan yaitu sebesar 5 meter per lantai. Konsep zonasi atau blok peruntukan. Kawasan perencanaan ini terdiri atas 3 zona. Zona yang pertama yaitu merupakan zona permukiman, di mana zona ini terdiri atas perumahan serta lingkungannya. Perumahan yang dimaksud adalah perumahan yang diperuntukkan bagi pengelola ekowisata yang merupakan masyarakat Kampung Cadek.
Rumah yang disediakan merupakan rumah bertipe 45 dengan ukuran kafling lahannya sebesar 112,5 meter persegi. Total luas keseluruhan perumahan dengan jumlah 100 unit adalah 11.250 meter persegi. Dan total luas keseluruhan zona permukiman adalah 15.000 meter persegi atau 15 hektar. Kawasan atau zona permukiman terdiri dari rumah dan kaflingnya, RTH, serta prasarananya. Pemilihan zona permukiman berada di sisi timur hingga tenggara site plan. Dikarenakan sisi timur bagian luar site plan terdapat permukiman yang sudah terlebih dahulu dibangun sehingga permukiman di site plan ini dikatakan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Pemilihan tersebut juga didasarkan oleh faktor-faktor lainnya seperti tidak terlalu dekat dengan pantai, tidak mendekati aliran sungai, tidak mendekati hutan bakau, dan menjauhi dari kebisingan. Zona yang kedua yaitu zona homestay atau penginapan. Penginapan atau homestay ini ditujukan kepada wisatawan ekowisata untuk dapat bermalam atau agar memiliki waktu yang lebih lama menikmati ekowisata yang ada. Homestay ini berupa bangunan bertingkat yang dimana lantai dasarnya hanya berupa penyangga atau biasa disebut dengan rumah panggung dengan total 15 unit. Pemilihan jenis bangunan homestay ini dikarenakan homestay berada di atas perairan tambak yang juga menjadi objek ekowisata. Zona yang ketiga yaitu zona ekowisata. Zona ini terdiri dari zona objek ekowisata dan fasilitas penunjang ekowisata tersebut. Objek ekowisata itu sendiri terbagi atas dua, yaitu ekowisata hutan mangrove atau bakau dan juga ekowisata tambak. Sedangkan fasilitas pendukung ekowisata antara lain yaitu berupa lahan parkir, restoran, sarana peribadatan berupa musola, sarana kesehatan berupa klinik, ruang terbuka hijau, serta fasilitas pendukung wisata lainnya, seperti toilet umum dan lain-lain. Rencana pengembangan kawasan. Yang pertama yaitu rencana peruntukan lahan. Peruntukan lahan makro pada kawasan ini mengacu pada pola ruang Kabupaten Aceh Besar serta kondisi existingnya, yaitu terdapat 3 jenis, kawasan permukiman, kawasan homestay atau penginapan, dan juga kawasan ekowisata. Sedangkan peruntukan lahan mikronya yaitu peruntukan lahan permukiman meliputi perumahan tipe 45 dengan kafling 112,5 meter persegi yang berjumlah 100 unit dan ruang terbuka hijau serta prasarananya. Kemudian peruntukan lahan homestay atau penginapan meliputi bangunan panggung yang berada di atas tambak. Kemudian peruntukan lahan ekowisata yang meliputi ekowisata tambak dan mangrove serta fasilitas-fasilitas pendukungnya berupa lahan parkir, restoran, musola, klinik kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendukung lainnya seperti toilet atau kamar kecil. Adapun peruntukan lahan tertentu yaitu sungai dan sempadan sungai. Sungai sekitar kawasan perencanaan direncanakan sebagai jalur drainase dan juga transportasi air, dan sempadan sungai berukuran 50 meter yang masuk dalam konteks kawasan konservasi sebagai tambahan ruang terbuka hijau. Selanjutnya, rencana intensitas pemanfaatan lahan. Yang pertama ada koefisien dasar bangunan atau KDB. Nah, karena letak site plan ini berada di kawasan pesisir, maka KDB tergolong rendah, yaitu hanya 40% saja. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan ekowisata agar tidak mengurangi fungsi kawasan dengan klasifikasi intensitas yang tidak tinggi. Selain itu, juga mengurangi penggunaan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun di area pesisir yang juga terdapat tanaman hutan bakau dan sungai kecil. Dengan total luas lahan 50 hektar, akan digunakan 15 hektar untuk lahan perumahan dengan tipe 45 yang nantinya berjumlah 100 rumah. Koefisien lantai bangunan atau KLB. Karena letak site plan berada di kawasan pesisir, maka KLB tergolong rendah, yaitu 0,6 sampai 2,1. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak risiko bencana dan sesuai dengan luas lahan yang akan dibangun. Dari total luas lahan 50 hektar, akan digunakan 15 hektar untuk lahan permukiman dengan tipe 45 yang berjumlah 100 rumah dan total luas lantai pada masing-masing rumah yaitu berjumlah 1 lantai. Yang terakhir ada koefisien daerah hijau atau KDH.
Nah, mengingat konsep perencanaan tapak ini adalah ecotourism settlement based on disaster mitigation, maka direncanakan pengembangan ruang terbuka hijau atau besaran KDH pada site plan ini adalah sebesar 50%. Hal ini bertujuan agar kawasan lahan terbangun tetap terintegrasi dengan lingkungan sekitar agar tetap terjaga keasriannya. Dari total luas lahan 50 hektar, akan dikembangkan 25 hektar untuk kawasan ekowisata yang terdiri dari ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana sirkulasi dan jalur penghubung. Rencana sirkulasi kawasan dikembangkan sesuai dengan konsep dasar pengembangan wisata, yaitu ekowisata. Sirkulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sirkulasi jalur wisata. Sirkulasi jalur wisata ditujukan untuk pengunjung yang datang ke kawasan, sedangkan jalur non-wisata ditujukan untuk pengelola untuk kepentingan pelayanan bagi pengunjung. Sirkulasi jalur wisata untuk mencapai objek dan atraksi wisata pada kawasan direncanakan dibagi menjadi dua, yaitu A. Sirkulasi kendaraan wisata dan B. Sirkulasi untuk pejalan kaki. Yang kedua, sirkulasi jalur non-wisata. Sirkulasi jalur non-wisata merupakan jalur perumahan dan juga jalur untuk memudahkan pengelola untuk mencapai objek dan atraksi wisata dengan lebar 5 meter. Sirkulasi untuk non-wisata dikembangkan terbuat dari jalan aspal yang dapat dilalui kendaraan bermotor untuk kemudahan akses pengelola ke tapak. Rencana sarana dan prasarana. Berdasarkan konsep perencanaan ini, ada beberapa sarana yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu sarana kesehatan. Pada kawasan studi, direncanakan akan membangun sebuah sarana kesehatan berupa klinik. Klinik ini dapat digunakan oleh wisatawan yang berkunjung dan juga menginap di homestay, maupun warga lokal sebagai pekerja yang tinggal di perumahan pada kawasan studi. Kedua, sarana peribadatan. Kawasan studi ini merencanakan musola sejumlah 1 unit dengan luas lahan 300 meter persegi. Yang ketiga, sarana pendidikan. Kawasan studi menyediakan fasilitas pendidikan non-formal, yaitu berupa pembelajaran mengenai alam, terutama terhadap hutan mangrove. Pembelajaran ini dapat berupa informasi seputar mangrove maupun pengadaan program penanaman mangrove yang diadakan setiap tahunan. Yang keempat, restoran. Pada perencanaan kawasan ini akan membangun restoran di mana restoran ini menyediakan berbagai menu masakan khas Aceh dan juga pengunjung dapat menikmati ikan maupun seafood segar hasil tangkapan pengunjung itu sendiri dari tambak yang tersedia di kawasan studi. Yang kelima, homestay. Homestay merupakan salah satu perencanaan pada kawasan studi yang menjadi pemasukan masyarakat lokal, yaitu sebagai tempat penginapan bagi para pengunjung. Homestay ini akan dibangun sebanyak 15 unit di atas tambak. Yang keenam, perumahan. Perumahan ini direncanakan untuk masyarakat lokal yang mengelola ekowisata dan akan dibangun sebanyak 100 unit dengan luas lahan 11.250 meter persegi. Yang ketujuh, sarana keamanan. Bentuk sarana keamanan yang akan direncanakan yaitu berupa pos satpam yang dilokasikan dekat dengan pintu masuk site plan. Pos satpam ini berjumlah 1 unit dengan luas lahan 8 meter persegi. Yang terakhir, lahan parkir. Lahan parkir direncanakan akan dibangun dekat dengan pintu masuk, memudahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Lahan parkir ini disediakan untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi pengunjung. Selanjutnya, prasarana. Yang pertama, jaringan jalan. Pada kondisi existing, aksesibilitas yang menuju kawasan studi masih kurang memadai. Untuk menuju kawasan studi, pengunjung perlu melewati jalan lingkungan, di mana jalan lingkungan masih sulit untuk dijangkau oleh para pengunjung. Sehingga salah satu perencanaan yang akan dilakukan yaitu membuka jalan baru sebagai pintu masuk dan keluar. Yang kedua, jaringan air bersih. Pada umumnya, masyarakat Gampung Cade menggunakan PDAM dan sumur untuk penggunaan sistem jaringan air bersih. Pada kawasan studi ini pun akan menggunakan PDAM sebagai sistem jaringan air bersih dan dibantu dengan pemompa air dan penyediaan tendon sebagai tempat penampung atau penyimpanan air bersih. Yang ketiga, sistem jaringan sanitasi.
yaitu sistem pembuangan air limbah. Pada kawasan studi akan menyediakan IPAL komunal untuk permukiman. IPAL komunal ini terdiri dari unit pengolah limbah, terdapat juga jaringan perpipaan yaitu bak kontrol dan juga lubang perawatan, dan juga sambungan rumah tangga. Yang keempat, jaringan drainase. Kondisi drainase di sekitar kawasan studi tidak memadai, di mana air tidak dapat mengalir dengan lancar akibat terhambat sampah. Pada kawasan studi akan direncanakan drainase terbuka yang langsung terhubung ke sungai yang berada di lokasi tapak. Tentu perlu adanya penyaringan terlebih dahulu agar sungai tidak tercemar. Kelima, sistem jaringan persampahan. Pada kawasan ini akan disediakan bak sampah di beberapa titik tanpa mengurangi keestetikan kawasan studi yang digunakan untuk penampungan sampah, baik sampah yang dihasilkan dari perumahan, restoran, maupun homestay. Juga akan ada penyediaan fasilitas kendaraan pengangkut sampah. Yang keenam, jaringan listrik. Pada kawasan studi, sistem jaringan listrik yang digunakan bersumber dari PLN dan didukung dengan panel surya. Jaringan listrik ini akan diedarkan ke kawasan studi. Yang terakhir, fasilitas mitigasi bencana. Kawasan studi berada di area yang rawan terhadap bencana dan berlokasi dengan pesisir pantai, sehingga diperlukan fasilitas pendukung terhadap mitigasi bencana, yaitu berupa rambu evakuasi, hidran, dan juga pohon mangrove yang dapat dijadikan sebagai fasilitas mitigasi untuk menghadang air yang akan masuk ke permukiman. Gambaran rencana sarana dan prasarana dapat dilihat pada peta yang diperoleh dari hasil analisis. Selanjutnya adalah rencana tata bangunan. Pengaturan tata letak bangunan yang ada pada kawasan perencanaan ini mengacu pada kenyamanan dan harmonisasi ruang untuk mendukung keberagaman aktivitas dari fungsi di blok-blok bangunan dan lingkungan sekitar. Rencana tata letak bangunan akan dibagi menjadi beberapa blok. Di antaranya adalah yang pertama, blok perumahan. Penataan tata letak bangunan perumahan ini berbentuk linear dengan pintu masuk kawasan yang juga berjarak sedikit lebih jauh dari sungai yang berada di sekitar tapak untuk mempertahankan keasrian sungainya. Bangunan perumahan ini tidak dibangun di atas ruang terbuka hijau yang sudah ditetapkan, jadi seluruh bangunan perumahan disesuaikan dengan KDB yang telah diatur sehingga tidak ada keberagaman massa bangunan. Selain itu, bangunan perumahannya memiliki jarak antar rumah untuk mengurangi risiko bencana seperti kebakaran. Selanjutnya ada blok homestay. Nah, letak bangunan untuk homestay ini berada di dekat kawasan bangunan perumahan, tepatnya di atas tambak yang ada di kawasan perencanaan. Bentuk bangunan homestay nantinya akan dibentuk seperti rumah panggung. Karena letaknya yang berada di atas tambak, maka terdapat jembatan penghubung antar rumah panggung tersebut untuk pedestrian dan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk orang-orang yang ingin memancing ikan di tambak tersebut. Yang terakhir adalah blok ekowisata. Nah, ekowisata, letak kawasan ekowisata sudah disesuaikan dengan kondisi awal lingkungan kawasan perencanaan, yaitu tidak ada perubahan, di mana terdapat sungai, tanaman hutan bakau, serta tambak. Kawasan ekowisata ini juga termasuk ruang terbuka hijau karena tidak banyak lahan yang terbangun di kawasan ekowisata, selain daripada fasilitas pendukung yang akan tersedia nantinya seperti masjid, restoran, dan toilet umum. Rencana ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau pada kawasan ini berupa tambak dan hutan mangrove. Besaran KDH pada site plan sebesar 50% dari total luas site plan, yaitu seluas 25 hektar. Konsep rencana dari ruang terbuka hijau ini yang pertama, wisatawan akan disuguhkan pemandangan pohon bakau. Dan wisatawan dapat mengelilingi hutan bakau dengan menggunakan perahu melalui sungai-sungai yang tersedia secara alami. Kemudian, hutan mangrove juga dijadikan sebagai fasilitas mitigasi terhadap bencana tsunami dan banjirop. Hutan mangrove ini juga dijadikan sebagai fasilitas pendidikan. Selain itu, akan dibangun restoran dan wisatawan juga dapat memanfaatkan tambak untuk menjadikan tempat pemancingan ikan yang dikelola di tambak.
Pada area ruang terbuka hijau ini juga akan dibangun pedestrian sebagai penghubung wisatawan dari pintu masuk ke area wisata dan restoran. Selain itu, akan disediakan fasilitas kesehatan berupa klinik, tempat ibadah berupa mushola, dan toilet umum. Prinsip-prinsip pengembangan rancangan. Yang pertama yaitu ada struktur peruntukan. Adapun komponen yang diatur dalam panduan rancangan segi peruntukan lahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu zonasi berdasarkan pembagian BWK dan perda bangunan gedung. Dikarenakan kawasan ini belum memiliki RDTR yang membahas lebih detail mengenai BWK, maka perlu dilihat dari skala yang lebih besar yaitu RT/RW Kabupaten. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Aceh Besar dan berdasarkan potensi yang sudah ada, zonasi pada kawasan perencanaan terbagi atas 3, yaitu kawasan permukiman, kawasan homestay atau penginapan, dan juga kawasan ekowisata. Dengan KDB 40%, maka didapatkan angka maksimal lahan terbangun adalah 20 hektar dari total keseluruhan 50 hektar. Namun, yang direncanakan terbangun adalah kurang lebih 15 hektar saja. Yang ketiga yaitu kawasan yang sudah tumbuh pesat dan kecenderungan menjadi kumuh harus dikendalikan lebih awal. Kawasan perencanaan masih merupakan lahan belum terbangun sehingga belum memiliki ciri-ciri kekumuhan dan akan direncanakan untuk menghindari kekumuhan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011. Yang keempat yaitu kawasan yang memiliki banyak ruang kosong sedapatnya dipacu secara terarah dan terkonsep. Kawasan perencanaan yang berupa lahan kosong akan direncanakan menjadi kawasan berkonsep yaitu permukiman berorientasi ekowisata dan berbasis mitigasi bencana. Prinsip-prinsip pengembangan rancangan yang kedua yaitu intensitas pemanfaatan lahan. Adapun komponen yang diatur dalam panduan rancangan segi intensitas pemanfaatan lahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada garis sempadan bangunan. Yang kedua, seberapa besar KDB maksimal yang diizinkan yaitu 40%. Yang ketiga, seberapa besar KLB maksimal yang telah ditetapkan yaitu 0,6 sampai 2,1. Yang keempat, seberapa besar KDH minimal yang telah ditentukan yaitu sebesar 50%. Dan yang kelima itu adanya insentif dan disinsentif atau aturan wajib dan himbauan dan standar-standar perparkiran yang berlaku dalam suatu kawasan. Yang ketiga yaitu tata bangunan. Komponen yang diatur dalam panduan rancangan dalam tata bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi bangunan gedung dan bangunan lainnya. Kawasan perencanaan direncanakan memiliki beberapa gedung pendukung konsep ekowisata. Di antaranya yaitu bangunan perumahan yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat Kampung Cadik pengelola ekowisata, bangunan homestay sebagai tempat bagi wisatawan yang ingin menginap di ekowisata, mushola sebagai prasarana peribadatan, restoran sebagai tempat rumah makan bagi pengunjung, klinik sebagai tempat di mana pengunjung atau masyarakat sekitar mendapatkan pertolongan pertama akibat sakit atau insiden kecelakaan, serta bangunan pos satpam sebagai pos keamanan. Yang kedua, fasad bangunan. Fasad bangunan pada perumahan, klinik, restoran, pos satpam, dan mushola umumnya mengkombinasikan antara dinding batu bata, atap genteng beton yang kokoh, dan juga kaca yang mengontrol pencahayaan alami. Namun terdapat perbedaan pada fasad bangunan mushola, beratapkan cor beton yang berbentuk kubah. Sedangkan fasad homestay mengkombinasikan tiang beton cor pada lantai dasarnya, dan bangunan serta atap yang terbuat dari kayu terpilih yang kokoh. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai pagar. Pagar kawasan tidak direncanakan untuk disamakan karena lingkungan sekitar yang berbeda. Di antaranya, pagar sisi timur antar permukiman perencanaan dan permukiman di luar kawasan hanya berupa tanaman-tanaman pohon agar dapat harmoni atau terkonektivitas. Sisi utara pada zona ekowisata mangrove dan berbatasan dengan laut, pagarnya berupa tanaman mangrove sebagai penyangga. Sisi selatan dan barat kawasan perencanaan yang berbatasan dengan sungai memiliki garis sempadan yakni 50 meter. Oleh karena itu, dipilihlah RTH sebagai pagar dan juga memiliki tanggul agar mencegah naiknya hewan liar sungai ke kawasan perencanaan. Yang keempat yaitu street furniture yang mendukung tema. Dalam hal mitigasi bencana yaitu hidran kebakaran dan rambu atau papan petunjuk arah jalur evakuasi. Dalam hal ekowisata yaitu berupa papan petunjuk arah ekowisata.
serta adanya penyediaan lampu jalan dan tempat duduk seperti yang tertuang dalam Permen PU nomor 6 tahun 2007. Yang kelima yaitu diharapkannya perencanaan ini mampu mendorong ide-ide yang inovatif bagi pelaku pembangunan lainnya. 4. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem sirkulasi pada ruang penerimaan merupakan sistem akses menuju ruang pelayanan ekowisata. Sistem sirkulasi yang direncanakan pada perencanaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna untuk mencapai lokasi. Jalur sirkulasi pada tapak dibagi menjadi 3, yaitu sirkulasi transportasi darat, sirkulasi pejalan kaki, dan sirkulasi air. Sistem pejalan kaki. Fasilitas yang disediakan untuk pejalan kaki adalah jalur pejalan kaki atau pedestrian berguna untuk menghubungkan antara satu zonasi. Perlu disediakan penghubung berupa jalur pedestrian. Sistem parkir. Pada kawasan tapak disediakan area parkir yang berletak dekat dengan pintu masuk. Hal ini untuk mempermudah pengunjung untuk masuk. Area parkir ini digunakan untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kemudian, sistem perencanaan jalur servis atau pelayanan lingkungan. Kawasan tapak merupakan kawasan yang berada dekat dengan pesisir. Hal ini juga menjadikan kawasan ini salah satu area yang rawan terhadap bencana. Dalam hal ini akan disediakan beberapa fasilitas dalam mendukung mitigasi terhadap bencana. Prinsip-prinsip pengembangan rancangan yang kelima yaitu ada sistem ruang terbuka hijau. Adapun komponen yang diatur dalam panduan rancangan segi ruang terbuka hijau yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbandingan antar hijau dan non-hijau dapat dilihat pada slide penjelasannya. Dan yang kedua, ada panduan jenis-jenis tanaman perdu atau pelindung atau penghijauan, juga dapat dilihat penjelasannya pada slide ini. Dan yang ketiga, ada elemen pendukung atau seperti street furniture. Dan yang keempat, ada tata cara penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan. Yang keenam yaitu tata kualitas lingkungan. Adapun komponennya yang pertama yaitu untuk menuju lingkungan yang aman, nyaman, bersih, serta produktif, kawasan perencanaan harus memiliki prasarana serta sistem keamanan, kebersihan, drainase yang baik, dan lainnya. Pelaku dari kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan adalah masyarakat Gampung Cadek yang menjadi pengelola ekowisata itu sendiri, sehingga masyarakatnya adalah masyarakat yang produktif. Jadi antara rekayasa teknis dan juga rekayasa sosial dapat berlangsung sejalan. Yang kedua yaitu kawasan perencanaan harus mampu menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan utama masyarakat sesuai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011. Di antara sarana yang dimaksud adalah sarana kesehatan, peribadatan, pendidikan non-formal, keamanan, restoran, homestay, perumahan, dan lahan parkir. Sedangkan prasarana yang dimaksud adalah jaringan jalan, jaringan air bersih, sanitasi, drainase, persampahan, listrik, serta fasilitas mitigasi bencana. Yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah terbangun. Pada kawasan perencanaan hanya terdapat sebuah prasarana jalan yang menuju kawasan perencanaan, namun belum memadai. Jalan tersebut diharapkan mampu bermanfaat sebagai side entrance atau akses kedua menuju dan keluar dari kawasan perencanaan. Sistem prasarana dan kualitas lingkungan. Sistem prasarana dan kualitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup jaringan air bersih, air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan listrik, serta jaringan telepon, sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi. Yang pertama, sistem jaringan air bersih. Sistem jaringan air bersih yaitu sistem jaringan yang didistribusi pelayanan penyediaan air yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro. Yang kedua,
sistem jaringan air limbah dan air kotor, yaitu sistem jaringan yang didistribusi pelayanan pembuangan atau pengolahan air buangan yang berasal dari manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan kimia. Yang ketiga, sistem jaringan drainase, yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pemantus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro. Jaringan drainase adalah jaringan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, dan mengalirkan air. Berdasarkan hasil observasi, pada perumahan baru telah terdapat jaringan drainase yang baik, sedangkan pada beberapa permukiman yang lama tidak terdapat jaringan drainase, sehingga jika ingin membuang cairan limbah, masyarakat cenderung membuang limbah tersebut ke tanah. Namun, hal tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk suatu permukiman maupun perumahan harus tersedianya jaringan drainase yang baik, sehingga masyarakat yang tinggal dapat hidup dengan nyaman. Kemudian yang keempat, sistem jaringan persampahan, yaitu sistem jaringan dan didistribusi pelayanan pembuangan pengolahan sampah yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro. Yang kelima, jaringan listrik, sistem jaringan listrik dan telepon, yaitu sistem jaringan dan distribusi daya listrik atau telepon dan jaringan sambungan listrik atau telepon memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan. Yang keenam, sistem jaringan pengamanan kebakaran, yaitu sistem jaringan per kawasan untuk memperingatkan penduduk terhadap keadaan darurat, penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran kebakaran, dan atau pemadam kebakaran. Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi, yaitu jalur perjalanan yang menerus dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan atau kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.